Halo semuanya dan selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih kira-kira apa yang nentuin harga spiring nasi di meja kita besok? Hari ini kita nggak cuma akan ngomongin soal harga beras, tapi kita akan coba meramalnya. Kita bakal bongkar bareng-bareng gimana caranya memprediksi masa depan komoditas yang penting banget ini pakai sebuah alat yang luar biasa canggih. Jadi, gimana caranya kita bisa tahu harga beras ini bakal naik atau turun? Ini tuh cuma tebak-tebakan doang atau emang ada ilmunya? Soalnya kemampuan buat meramal ini bukan sekedar soal angka di pasar loh. Ini menyangkut stabilitas ekonomi dan juga ketahanan pangan kita semua. Karena gini, buat jutaan keluarga di luar sana, kenaikan harga beras sekecil apapun itu bisa berasa banget di kantong. Nah, buat pemerintah, prediksi yang akurat itu jadi kunci buat bikin kebijakan yang pas. Kapan harus impor, kapan harus operasi pasar. Jadi, taruhannya itu tinggi banget. Oke, sekarang yuk kita coba pecahin teka-tekinya. Karena ternyata merambal harga beras itu jauh lebih rumit dari yang kelihatan. Ada banyak banget faktor yang main. Setidaknya ada 4 tantangan utamanya. Pertama, jelas ada siklus panen dan paceklik tahunan yang udah pasti. Kedua, ada lonjakan harga mendadak, biasanya dekat-dekat hari raya. Ketiga, sering banget data harian itu ada yang bolong-bolong, nggak lengkap. Dan yang terakhir ada faktor-faktor X, kayak cuaca ekstrim atau kebijakan baru dari pemerintah yang bisa ngubah semuanya dalam semalam. Nah, buat ngadepin semua tantangan tadi, para data scientist punya senjata khusus. Namanya model Prophet. Jadi, Prophet ini apa sih? Gampangnya, anggap aja ini kayak dokter spesialis peramalan yang diciptain sama timnya Meta, alias Facebook. Apa hebatnya? Dia itu didesain khusus buat nanganin masalah yang barusan kita bahas. Data yang berantakan, pola musim yang kuat, plus efek hari-hari libur yang unik. Nah, kekuatan utama Prophet itu ada di kemampuannya buat menyederhanakan sesuatu yang kelihatannya rumit banget. Jadi, dia itu mau mecah pergerakan harga menjadi bagian-bagian kecil yang lebih gampang kita pahami. Coba deh bayangin grafik harga beras yang naik turunnya kayak nggak karuan. Nah, Prophet itu melihatnya beda. Buat dia, garis acak itu sebenarnya adalah hasil penjumlahan dari 3 komponen yang jauh lebih simpel. Mari kita bedah satu persatu. Komponen pertama itu tren. Ini gambaran besarnya. Dalam jangka panjang, harga ini cenderung naik, turun, atau gitu-gitu aja. Nah, kerennya lagi, Prophet bisa otomatis nemuin yang namanya change points atau titik balik di mana tren itu tiba-tiba berubah arah, misalnya gara-gara ada kebijakan baru. Lanjut, yang kedua ada musiman. Nah, ini tuh ibarat detak jantungnya harga beras. Kita semua tahu polanya kan? Harga biasanya turun pos panen raya, terus naik lagi pas musim paceklik. Prophet ini jago banget nangkep ritme tahunan kayak gini. Dan yang terakhir ada komponen hari libur. Lonjakan permintaan pas mau lebaran misalnya, itu kan bukan bagian dari siklus panen biasa. Nah, Prophet memperlakukan kejadian kayak gini sebagai komponen khusus yang dampaknya bisa diukur sendiri. Oke, 3 komponen tadi aja udah keren banget. Tapi, gimana kalau kita bisa bikin model ini makin pinter lagi? Caranya dengan ngasih dia konteks dari dunia nyata. Nah, disinilah Prophet benar-benar nunjukin kehebatannya. Kita bisa nyuapin data eksternal ke dia, istilah teknisnya itu regresor. Contohnya, data curah hujan, harga BBM, bahkan data kapan orang-orang gajian. Dengan input tambahan ini, modelnya nggak cuma belajar polanya, tapi juga mulai ngerti penyebab dibalik pergerakan harga itu. Tentu aja, Prophet bukan satu-satunya model peramalan di luar sana. Yuk kita coba bandingin dia sama metode-metode lainnya. Tabel ini ngejelasin perbedaannya dengan cukup baik. Ada Sarima, ini model klasik yang oke buat pola stabil, tapi gampang goyah kalau ada kejutan. Terus ada XGBoost, bisa akurat banget tapi persiapannya ribet. Lalu ada LSTM, model super canggih yang sering disebut kotak hitam. Nah, Prophet ini ada di posisi yang pas banget. Dia nawarin keseimbangan antara gampang dipakai, akurat, dan ini yang paling penting, jelas. Dan perbandingan kotak hitam versus kotak kaca ini adalah poin utamanya. LSTM mungkin bisa ngasih kamu jawaban paling akurat, tapi dia nggak bisa cerita gimana caranya dia dapat jawaban itu. Beda banget sama Prophet. Dia ini kotak kaca. Dia nggak cuma ngasih prediksi, tapi juga ngebongkar semua logikanya supaya kita bisa ngerti. Nah, transparansi inilah yang jadi kekuatan supernya Prophet. Ini yang ngebuat dia lebih dari sekedar bola kristal biasa yang cuma kasih tebakan. Coba deh kita pikirin bareng.
Kalau ada model super canggih bilang harga bakal naik 20%, tapi dia nggak bisa jelasin kenapa, apa kita berani ambil keputusan besar berdasarkan info itu? Kayaknya enggak ya. Disinilah profit jadi juara. Dia bisa nunjukin ke kita. Lihat, prediksi kenaikan harga ini tuh sebagian besar karena efek musiman, ditambah sedikit efek dari hari raya yang mau datang. Dia bahkan bisa nandain tanggal pastinya kapan sebuah tren harga itu mulai berubah. Jelas banget kan? Artinya, kita bisa ngukur dampaknya secara spesifik. Profit itu bisa bilang, menurut perhitungan, efek Idul Fitri tahun ini bakal nambahin harga sekitar, katakanlah 500 perak per kilonya. Ini bukan lagi ramalan gaib kan? Ini jadi sebuah wawasan yang bisa kita pakai buat bertindak. Pada akhirnya, ya inilah intinya. Profit itu bukan sekedar ngasih kita angka buat masa depan, tapi dia juga ngasih kita cerita dan logika di balik angka itu. Hal ini mengubahnya dari sekedar alat ramal, jadi alat bantu buat ngambil keputusan strategis. Jadi, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat Anda. Lain kali, kalau Anda lihat sebuah data prediksi, apakah Anda cuma akan minta angkanya aja, atau Anda akan minta ceritanya juga? Terima kasih banyak sudah menyimak.